Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Para asatidah dan ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita berada di tanggal 20 Syawal tahun 1447 Hijriah. Kembali kita melanjutkan mengkaji kitab Al-Mandumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah yang dikarang oleh Syekh Hafidz Ibni Ahmad Al-Hakami dan disarah oleh Fadilatus Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Dan kita memasuki bait syair yang ke-41. Baikala an-nadim rahimahullahu ta'ala, Syekh Hafidz Ibni Ahmad Al-Hakami, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan kafaka fi fadli ahlil ilmi an rufi'u, cukup bagimu keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu, an rufi'u, mereka ditinggikan, min ajlihi, karena sebab ilmu, darajatin, beberapa derajat, fauqa ghairihim, di atas selain mereka. Kata Syekh Abdul Razzaq, yakni yakfi fadilatan fil ilmi, cukuplah sebagai keutamaan bagi ilmu, wa bayan syarafihi, penjelasan kemuliaannya, wasarafi ahlihi, kemuliaan orang-orang yang punya ilmu, an rafa'ahumullahu jalla wa ala min ajlil ilmi darajat, Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan mereka karena sebab ilmu yang dimiliki beberapa derajat. Wa huwa rahimahullah, maka Syekh Hafidz Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullah yusiru ila ma jaa fi suratil Mujadilah, beliau mengisyaratkan apa yang ada dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Qaulullahi subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, demikian juga orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Maka qala Ibnu Rajab rahimahullah, Ibnu Rajab mengatakan makna ayat ini yakni alalladzina amanu wa lam yu'tau ilma, Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan atas orang-orang yang beriman dan mereka tidak memiliki ilmu. Kada qala Ibnu Mas'udin wa ghairuhu minas salaf, demikian juga yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud serta ulama salaf yang lain. Sehingga makna yarfa'illahu alladhina amanu minkum balladhina utul ilma darajat, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan memiliki ilmu beberapa derajat, artinya orang mukmin yang berilmu itu kedudukannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan orang mukmin yang tidak memiliki ilmu. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ghazi Al-Utaibi hafizahullahu ta'ala, salah seorang pengajar di Masjidil Haram, maka beliau menyebutkan bahwasanya di dalam ayat ini, yaitu surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan atau menyebutkan keutamaan ilmu dari beberapa sisi. Yang pertama, dari pengangkatan derajat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwasanya ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, akan ditinggikan kedudukannya. Yarfa'illahu, Allah akan meninggikan, Allah akan mengangkat. Maka ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang punya ilmu akan ditinggikan kedudukannya. Kemudian sisi yang kedua,
bahwasanya yang mengangkat kedudukannya, yang mengangkat derajatnya langsung Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu, Allah akan mengangkat, Allah akan meninggikan. Jadi yang mengangkat derajat orang yang berilmu Allah Subhanahu wa taala langsung, bukan malaikat, bukan manusia. Maka jika Allah mengangkat kedudukan seseorang, maka tidak ada yang bisa merendahkannya. Sehingga Allah katakan yarfa'illahu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau meninggikan. Kemudian yang berikutnya, ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu dari sisi orang yang berilmu termasuk orang-orang yang beriman dan dia mendapatkan kemuliaan secara umum. Jadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian. Maka orang yang berilmu termasuk golongan orang yang beriman, dia mendapatkan kemuliaan secara umum. Dan yang keempat, selain kemuliaan secara umum, dia mendapatkan kemuliaan secara khusus, sehingga di dalam ayat ini ada derajat istimewa yang layak mereka dapatkan. Sehingga Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu darajat, beberapa derajat. Maka mereka ini orang-orang yang punya ilmu dapat kemuliaan karena statusnya seorang mukmin, kemuliaan secara umum dan kemuliaan secara khusus karena dia memiliki ilmu. Dan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata darajat, maka di sini tanpa batasan menunjukkan besarnya kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi darajat, maka Allah tidak menyebutkan berapa derajat yang akan dia dapatkan, maka ini menunjukkan kemuliaan orang-orang yang punya ilmu. Maka Syekh Ghazi Al-Utaibi hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan 5 sisi keutamaan dari ayat ini. Surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11 yang menunjukkan keutamaan ilmu. Baik, kemudian kata Syekh Abdul Razak, ay yarfa'illahu alladhina amanu wa utul ilma alal ladhina amanu wa lam yu'tau al ilma darajatin. Maknanya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan punya ilmu dibandingkan orang-orang yang beriman namun tidak memiliki ilmu beberapa derajat. Maka ini cukuplah orang itu memiliki, yaitu keutamaan bagi orang yang punya ilmu tatkala Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan mereka atas yang lain. Baik, kemudian bait yang ke-42. Wa kana fadlu abina fil qadimi alal amlaki bil ilmi min ta'limi rabbihim. Dan sesungguhnya fadlu abina, keutamaan bapak kita yaitu Nabi Adam alaihi salam, fil qadim pada masa silam, alal amlak dibandingkan malaikat bil ilm karena beliau punya ilmu, min ta'limi rabbihim yaitu pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka kenapa Nabi Adam lebih mulia dibandingkan para malaikat? Kata beliau bil ilmi, karena ilmu. Oleh karena itu kata Syekh Abdul Razak, wa kana fadlu abina ay Adam, dan keutamaan bapak kita yaitu Nabi Adam alaihi salam fil qadimi alal amlak ay alal malaikah, di masa silam dibandingkan para malaikat bil ilmi, dengan ilmu, yakni anna Adam alaihi salam fuddila alal amlak wa surrifa bil ilmi alladhi mayyazahu Allah Subhanahu wa taala bihi. Maka Nabi Adam alaihi salam fuddila, diunggulkan, dilebihkan, alal amlak dibandingkan para malaikat, wa surrifa, dan beliau dimuliakan bil ilmil ladzi, dengan ilmu yang mayyazahullahu taala bihi, yang Allah Subhanahu wa taala bedakan beliau dengannya, yaitu dengan ilmu tadi. Jadi punya tamayyuz, punya keistimewaan, dibedakan dengan yang lain bihi, karena ilmu yang beliau miliki.
Kama jaa fi suratil Baqarah, sebagaimana datang keterangan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-31 sampai 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam al-asma, nama-nama kullaha, semuanya. Thumma aradahum 'alal malaikah, kemudian disodorkan kepada para malaikat. Faqala, kemudian Allah mengatakan, ambiuni bi asma'i haula, kabarkan kepadaku tentang nama-nama benda ini. In kuntum shodiqin, jika kalian termasuk orang yang jujur. Qalu, maka para malaikat mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana, kami tidak memiliki ilmu melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala, kemudian Allah mengatakan, ya Adam, ambihum bi asma'ihim, wahai Adam, kabarkan kepada mereka para malaikat tentang nama-nama itu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka ketika Nabi Adam alaihissalam mengabarkan kepada mereka para malaikat tentang nama-nama itu, qala, maka Allah katakan, alam aqul lakum, bukankah aku telah katakan kepada kalian wahai para malaikat, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku lebih mengetahui hal-hal yang gaib di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku lebih tahu apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Jadi apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala lebih memuliakan Nabi Adam alaihissalam karena ilmu yang beliau miliki. Jadi karena ilmu yang beliau miliki. Dan dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'allama Adamal asma'a, dan Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada Nabi Adam al-asma. Al-asma jamak dari ism, maka alif lam yang ada di dalam ayat ini memberikan makna umum. Jadi memberikan makna umum, oleh karena itu dikuatkan setelahnya kullaha, semuanya. Dan para ulama berbeda pendapat terkait apakah nama-nama itu adalah nama bagi objek yang hadir atau yang nyata saat itu, atau mencakup seluruh nama secara umum. Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Dan pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya, atau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau lebih menguatkan bahwasanya nama-nama yang Allah ajarkan kepada Adam adalah nama-nama bagi objek atau benda yang hadir, yang ada ketika itu. Jadi yang ada ketika itu. Jadi itu nama-nama yang memang dibutuhkan oleh Nabi Adam dan keturunannya pada masa itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ambiuni, kabarkan kepadaku. Jadi kabarkan kepadaku terkait tentang nama-nama tersebut. Jadi terkait dengan nama-nama tersebut. Maka dijelaskan oleh para ulama maknanya, hal huwa fi'lu amrin yuradu bihi qiyamul ma'mur bima wujiba ilaihi aw huwa tahaddin. Apa makna perintah Allah di sini? Apakah itu kata perintah yang dimaksudkan agar yang diperintah melaksanakan dengan apa yang diperintahkan, atau maknanya tahaddin? Jadi maknanya dia adalah tantangan. Ini maknanya adalah tantangan. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin beliau menyebutkan al-jawabu ad-dhahir ats-tsani. Maka jawabannya yang lebih kuat dalam pandangan beliau, ambiuni ini maknanya adalah tahaddin, maknanya berupa tantangan. Dalilnya
Allah katakan setelahnya in kuntum shodiqin. Jika kalian wahai para malaikat memang benar. Maknanya in kuntum tad'una anna ladaikum ilman bil asya. Jadi maknanya jika kalian mengklaim memiliki pengetahuan tentang berbagai perkara, fa'ambi'uni bi asma'i haula, maka beritahukan kepadaku tentang nama-nama ini. Karena malaikat sebelumnya mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi ketika Allah akan menciptakan manusia, ataj'alu fiha, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu man yufsidu fiha, jadi makhluk atau manusia yang akan berbuat kerusakan di sana, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami para malaikat itu nusabbihu bihamdik, selalu bertasbih dengan memujimu, demikian juga mensucikan kamu. Maka Allah katakan inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang kalian ketahui. Sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang kalian ketahui. Kemudian Allah menguji para malaikat, yaitu dengan mereka diuji untuk menyebutkan nama-nama benda ketika itu yang sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Baik, kemudian di antara faedah dari ayat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir beliau terhadap surah Al-Baqarah, maka beliau mengatakan min fawaidi al-ayatain, di antara faedah surah Al-Baqarah ayat 31 32, bayanu annallaha ta'ala qad yamunnu ala ba'di ibadihi bi ilmin la ya'lamuhul akharun. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya terkadang Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, memberikan kepada sebagian hambanya ilmu yang tidak diketahui oleh selainnya. La ya'lamuhu al-akharun, tidak diketahui oleh selain mereka. Oleh karena itu sisi pendalilannya annallaha allama Adam asma musammayat kanat hadiratan wal malaikatu tajhalu dzalik. Kata Syekh Utsaimin, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda yang ada ketika itu, adapun para malaikat tajhalu dzalik, tidak mengetahuinya. Maka dari sini terkadang Allah Subhanahu wa taala itu menganugerahkan ilmu kepada sebagian orang, namun tidak kepada yang lain. Jadi kepada sebagian orang namun tidak kepada yang lain. Kemudian ayat ini jadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya bahasa itu tauqifiyah. Maka beliau mengatakan annal lughat tauqifiyah. Jadi bahasa itu sifatnya tauqifi, walaisat tajribiyah, bukan tajribi, jadi eksperimen atau hal yang dilakukan manusia. Apa makna tauqifiyah? Kata beliau, annallaha huwallazi 'allaman nasa iyyaha. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada manusia bahasa itu. Walaula ta'limullahin nasi iyyaha ma fahimuha. Seandainya Allah tidak mengajarkan bahasa kepada mereka, niscaya manusia tidak akan memahaminya. Oleh karena itu yang tepat, kenapa orang bisa berbahasa macam-macam, maka itu adalah pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena al-lughah tauqifiyah, bahasa itu tauqifi, artinya manusia diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka asal usul bahasa sifatnya tauqifi, sementara derivatnya, cabangnya itu bisa kasbi, hasil usaha atau pengalaman dari manusia. Hasil usaha atau pengalaman dari manusia. Namun asalnya demikian.
Baik, kemudian ayat ini juga dalil malaikat itu tatakallam. Jadi malaikat itu berbicara. Oleh karena itu Allah katakan ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kabarkan kepadaku tentang nama-nama ini jika kalian termasuk orang yang jujur. Qalu, maka mereka mengatakan. Jadi malaikat yang mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, kami enggak punya ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka ini dalil malaikat itu bisa berbicara. Ini malaikat itu berbicara. Dan ini juga ada faedah penting dari ayat ini, bahwasanya i'tiraful malaikah alaihimus salatu wassalam bi annahu la ilma lahum illa ma 'allamahumullahu azza wajalla. Di dalam ayat ini ada pengakuan dari para malaikat, mereka enggak punya ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Sehingga mereka mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka wa yatafarra'u ala dzalik, cabang dari pelajaran ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annahu yambagi lil insan an ya'rifa qadra nafsi. Ini pelajaran penting dari hal ini, hendaknya sepatutnya seseorang mengetahui kadar batas dirinya sendiri. An ya'rifa qadra nafsi, mengetahui kadar dirinya. Fala yadda'i ilma ma la ya'lam, maka janganlah seorang mengklaim tahu sesuatu padahal dia tidak tahu. Jadi mengetahui sesuatu padahal dia tidak mengilmuinya. Maka ini yang diajarkan oleh para malaikat ketika diminta oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama sesuatu yang diajarkan kepada Nabi Adam, maka malaikat mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami enggak punya ilmu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jadi yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Maka dari sini hendaknya kita semuanya mengetahui batas diri kita. Kalau enggak tahu, ya jangan mengklaim sesuatu yang sebenarnya kita tidak mengetahuinya. Baikunan faedah yang lain, innaka antal alimul hakim, ini menetapkan dua nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama Al-Alim, yang kedua Al-Hakim. Apa makna Al-Alim? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dul ilmil wasi al-muhit bi kulli syai'. Allah itu memiliki ilmu yang luas, al-muhit bi kulli syai', meliputi segala sesuatu, ijmalan wa tafsilan, baik secara global ataupun rinci. Lima kana, baik ilmu tersebut telah terjadi, wa ma yakunu, yang akan terjadi, min af'alihi wa af'ali khalqi, baik itu perbuatan Allah atau perbuatan makhluknya. Sehingga nama Allah Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Adapun Al-Hakim maknanya yang pertama dul hikmah al-balighah. Allah itu memiliki hikmah yang sempurna, allati ta'jizu an idrakiha uqulul uqala, yang akal manusia, orang-orang yang cerdas boleh jadi tidak mampu untuk menjangkaunya. Jadi enggak mampu menjangkau hakikatnya secara penuh, secara utuh. Wa in kanat qad tudriku syai'an minha, meskipun boleh jadi mereka memahami sebagian hikmah tadi. Jadi sebagian hikmah tadi. Ini tapi hikmah yang sempurna, yang utuh, maka itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu hikmah? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal hikmatu hiya, hikmah adalah wad'us syai' fi maudhi'ihi allaiki bihi. Hikmah itu menempatkan sesuatu fi maudhi'i allaiki bihi, di tempat yang layak baginya. Itulah hikmah. Hikmah itu menempatkan sesuatu fi maudhi'il laik,
bihi, yaitu di tempat yang layak baginya. Dan hikmah ini terdapat dalam syariat Allah, pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Maka semua syariat Allah penuh hikmah, demikian juga ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala penuh hikmah. Kemudian makna al-hakim yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, makna akhar, makna kedua, dzul hukmi wa sultanit tam. Allah itu memiliki hukum dan kekuasaan yang sempurna. Fala mu'aqqiba li hukmi, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak, membatalkan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu makna hakim itu ada dua. Dzul hikmah al-balighah, Allah memiliki hikmah yang sempurna. Yang kedua maknanya dzul hukmi wa sultanit tam, Allah itu memiliki hukum, memiliki kekuasaan yang sempurna. Jadi punya hukum dan kekuasaan yang sempurna. Baik, kemudian faedah yang lain. Ini faedah yang penting yang merupakan akidah dari ahlu sunnah wal jamaah, itsbatul qaul lillahi azza wa jal. Maka ayat ini salah satu dalil yang menetapkan Allah ini punya sifat berbicara. Diambil dari mana? Ya Adam, wahai Adam. Jadi ya Adam ambihum bi asmaihim. Maka Allah berbicara kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka ini menunjukkan bahwasanya firman Allah itu mengandung apa? Biharfin wa sautin masmu. Kata para ulama, mengandung huruf dan suara yang bisa didengar. Karena Adam mendengarnya, Adam memahaminya. Maka tidak sebagaimana anggapan sebagian mutakallimin yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbicara kalamnya kalam qadim, kalam terdahulu. Demikian juga enggak ada hurufnya, enggak ada suaranya. Jadi enggak ada hurufnya, enggak ada suaranya. Tapi kalau ahlu sunnah wal jamaah, demikian juga para ulama salaf, mereka punya keyakinan innallaha yatakallamu bikalamin masmu. Allah itu berbicara dengan kalam yang bisa didengar. Jadi kalam yang bisa didengar, berarti ada hurufnya. Baik, kemudian ayat ini juga dalil bahwasanya anna lil malaikat iradat. Malaikat itu punya kehendak. Maka tidak tepat anggapan malaikat Allah ciptakan tidak punya kehendak. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan anna lil malaika iradat. Malaikat mereka juga memiliki kehendak. Tubda wa tuktam. Ada kalanya kehendaknya dinampakkan, ada kalanya disembunyikan. Oleh karena itu Allah katakan wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Maka dari sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau berdalil anna lil malaikati iradat. Malaikat itu punya kehendak. Kehendaknya boleh jadi ditampakkan, boleh jadi disembunyikan. Baik, kemudian ayat ini juga dalil yang menunjukkan annallaha ta'ala alimun bima fil qulub. Ini faedah penting. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Sawaun ubdiya au ukhfiya, sama saja apakah dinampakkan atau disembunyikan. Jadi Allah tahu apa yang kita sembunyikan. Sehingga Allah katakan a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Maka Dia tahu apa yang kalian, Allah tahu, aku tahu apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Sehingga apabila kita tahu Allah mengetahui isi hati kita, jangan sampai seorang dia hatinya itu apabila dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak menyukainya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukainya.
Kemudian sebagian ulama berdalil dengan ayat yang seperti ini bahwasanya annalil malaikah quluban. Malaikat itu punya hati. Ini malaikat itu punya hati. Dalil yang lain misalkan di surah Saba Allah katakan hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga apabila ketakutan, rasa takut dihilangkan dari hati mereka. Qalu, maka malaikat mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa wa huwal aliyul kabir, maka mereka menjawab kebenaran, Allah maha tinggi lagi maha besar. Maka di ayat ini di surah Saba ayat 23 Allah sebutkan hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga apabila rasa takut dihilangkan dari hati mereka. Sehingga malaikat itu punya hati tidak? Jawabannya punya. Malaikat punya qol, punya hati. Jadi malaikat itu punya hati. Maka itu beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait tentang ayat ini. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq, fadzakara jalla wa ala fi hadas siyaq, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam rentetan ayat ini syarafa Adam alal malaika, kemuliaan Nabi Adam dibandingkan para malaikat, bima tassahu bihi min ilmi asma'i kulli syai' dunal malaika, yaitu dengan pengkhususan Allah kepada Nabi Adam, yaitu dengan ilmu segala sesuatu atau nama-nama segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Maka benar di antara kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam dibandingkan para malaikat, karena ilmu yang beliau memiliki. Sehingga benar kata Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, wa kana fadlu abina fil qadimi alal amlaki bil ilm, dan keutamaan bapak kita Nabi Adam alaihissalam di masa silam dibandingkan para malaikat adalah bil ilm, adalah ilmu. Baik, kemudian kita masuk ke bait 43. Kadaka Yusuf lam tadhar fadilatuhu lil alamina bi ghairil ilmi wal hikami. Demikian juga Nabi Yusuf, lam tadhar, tidak nampak fadilatuhu, keutamaan beliau, keistimewaan beliau, lil alamin, untuk semesta alam, bi ghairil ilmi wal hikami, tanpa ilmu dan hikmah. Ai maknanya fadilatu Yusuf alaihi salam, keistimewaan Nabi Yusuf alaihi salam, dhaharat, itu nampak, lil alamin, bagi alam semesta, bil ilmi wal hikam, karena beliau punya ilmu dan hikmah. Sebagaimana apa yang Allah sebutkan di surah Yusuf, maka dzukirat, maka disebutkan qissatuhu al-adimah al-mubarakah, kisah Nabi Yusuf yang agung, yang penting, yang penuh berkah, mufassalah, yang detail di surah Yusuf. Maka jaa fi awwaliha qauluhu jalla wa ala, di awal surah, yaitu ayat yang ke-6, Allah berfirman, wa kadzalika yajtabika rabbuka, maka demikianlah Rabbmu wahai Yusuf memilihmu, mengistimewakan kamu, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, mengajarkan kepadamu ta'wilil ahadits, takwil mimpi, wa yutimmu nikmatahu, dan dia menyempurnakan nikmatnya alaih kepadamu, wa ala ali Yaqub, demikian juga kepada keluarga Yaqub, kama atammaha ala abawaika min qabl, sebagaimana Allah menyempurnakan nikmat tersebut kepada kedua bapakmu sebelumnya, Ibrahim wa Ishaq, yaitu Ibrahim dan Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Rabbmu itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka di awal-awal surah Yusuf Allah menyebutkan demikian. Wa qala fi athnaiha, kemudian di tengah-tengah surat Allah katakan walamma balagha asudda, maka tatkala Yusuf telah sampai usia dewasa, usia yang matang, atainahu hukma wa ilma, kami berikan kepadanya hukma wa ilma, kenabian, demikian juga ilmu.
Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian wajaa fi akhiriha dzikru doa Yusuf alaihi salam. Di akhir surah Yusuf Allah menyebutkan doa Nabi Yusuf alaihi salam. Rabbi qad ataitani minal mulk, ya Allah engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, engkau telah mengajarkan kepadaku tafsir mimpi. Fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Anta waliyyi, ya Allah engkau adalah pelindungku. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Tawaffani muslimau wa alhiqni bis-sholihin, ya Allah wafatkanlah aku dalam kondisi muslim. Wa alhiqni, demikian juga gabungkanlah aku bersama orang-orang soleh. Jadi gabungkanlah aku bersama orang-orang soleh. Maka di surah Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, menampakkan keutamaan Nabi Yusuf alaihi salam dibandingkan yang lain, yaitu dengan ilmu. Sehingga Allah katakan walamma balagha asuddahu atainahu hukma wa ilma. Maka ketika Nabi Yusuf alaihi salam beliau pada usia yang cukup dewasa, usia yang matang, ada khilaf di kalangan para ulama terkait tentang makna asud dalam ayat ini. Tapi maknanya usia yang matang, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau hukma wa ilma. Baik, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, yaitu di surah Yusuf ayat yang ke-6, maka beliau mengatakan yaqulu ta'ala muhbiran an qauli Yaqub liwaladihi Yusuf. Allah mengabarkan tentang ucapan Nabi Yaqub kepada putranya itu Yusuf. Innahu kama ihtaraka rabbuk, sebagaimana Rabbmu telah memilihmu. Wa araka hadhil kawaib ma'as samsi wal qamar sajidatan laka, dan memperlihatkan kepadamu mimpi tentang bintang-bintang, matahari dan bulan yang bersujud kepadamu. Wa kadzalika yajtabika rabbuk, maka demikianlah Rabbmu itu akan memilihmu, ai yahtaruka wa yastafika linubuwatihi, maknanya dia akan mengangkatmu dan mengistimewakanmu dengan nubuwah, dengan kenabian. Maka wa kadzalika yajtabika rabbuk, maknanya kata Ibnu Katsir yahtaruka wa yastafika linubuwatihi, dia akan memilihmu, demikian juga mengistimewakanmu dengan kenabian. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan dia mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi. Kata Mujahid dan yang lain ai takbirur ru'ya. Jadi takwilil ahadits tafsirannya takbir ar-ru'ya, yaitu takwil atau menafsirkan mimpi. Wa yutimma nikmatahu alaik, dia telah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Bi irsalika wal ihai ilaik, yaitu dengan mengutusmu sebagai seorang nabi dan memberikan wahyu kepadamu. Oleh karena itu setelahnya Allah katakan kama atammaha ala abawaika min qabl, sebagaimana dia Allah telah menyempurnakannya kepada kedua bapakmu sebelumnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Jadi Ibrahim dan Ishak. Kemudian dan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya beliau mendapatkan anugerah yang besar fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Maka kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bi an yu'tiyaka fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah, yaitu Allah menganugerahkan kepadamu kebaikan di dunia, demikian juga kebaikan di akhirat. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Rabbmu itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maknanya
huwa a'lamu haitsu yaj'alu risalatihi. Maksudnya Allah itu mengetahui di mana dia harus meletakkan risalahnya. Siapa yang layak jadi rasul, sebagaimana Allah sebutkan di ayat yang lain. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Oleh karena itu faedah dari ayat ini surah Yusuf ayat yang ke-6, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya pemilihan Allah itu ada sebabnya. Jadi Allah memilih Nabi Yusuf sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, itu berdasarkan ilmu dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nabi itu bukan muktasab. Nabi itu nggak bisa diusahakan. Orang dia semedi keluar dari gua jadi nabi, nggak bisa. Jadi nabi itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihan Allah itu dasarnya ilmu dan hikmah, sehingga Allah katakan inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Rabbmu itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka Allah itu mengetahui siapa yang pantas menjadi seorang rasul, siapa yang pantas menjadi seorang nabi, dan Allah bijaksana dalam menetapkannya. Jadi Allah bijaksana dalam menetapkannya, sehingga kenabian murni pilihan Allah. Maka enggak ada orang dia pengen jadi nabi kemudian semedi di gua keluar ngaku jadi nabi, enggak bisa. Karena nabi itu pilihan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa juga diperoleh dengan latihan, enggak bisa. Oleh karena itu Allah katakan wa kadzalika yajtabika rabbuk. Jadi demikianlah yajtabika rabbuk, Rabbmu Tuhanmu memilih kamu wahai Yusuf. Maka kenabian itu anugerah ilahi. Ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah. Tidak bisa diusahakan. Jadi tidak bisa diusahakan. Baik, kemudian wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, Allah ajarkan kepadamu takwil mimpi. Maka ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang dimiliki Nabi Yusuf itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau belajar diberikan kecerdasan, diberikan kemampuan oleh Allah bisa hafal Al-Qur'an, punya pemahaman yang baik, ingat itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ingatkan wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dia mengajarkan kepadamu wahai Yusuf ta'wilil ahadits, tafsir mimpi. Jadi tafsir mimpi, sehingga itu semuanya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian faedah yang lain yang disebutkan oleh para ulama terkait tentang firman Allah di surah Yusuf ayat di surah Yusuf ini masih terkait dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya apakah dalam hal ini walamma balagha asuddah, ketika dia mencapai usia dewasa. Maka banyak tafsiran di kalangan para ulama, umur asud itu umur berapa? Ada yang mengatakan 40 tahun, 25 tahun, 35 tahun dan seterusnya. Namun pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tidak dibatasi dengan umur tertentu. Yang jelas seorang itu dia usianya matang. Oleh karena itu kata beliau, walamma balagha Yusuf asuddah ay kamala quwwatihi al-ma'nawiyah wal hissiyah. Yaitu beliau telah mencapai usia dewasa, baik kekuatan fisik atau kekuatan batinnya. Wa salaha li an yatahammalal ahmal at-tsaqilah minan nubuwah war risalah. Sehingga beliau layak memikul beban yang berat berupa kenabian dan kerasulan. Atainahu hukma wa ilma, maka kami anugerahkan kepadanya hikmah dan ilmu. Makna hukman ja'alnahu nabiyyan wa rasulan, kami jadikan beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Aliman rabbaniyan, beliau seorang alim rabbani.
Itu beliau seorang yang alim rabbani, mengajarkan ilmu dari yang kecil kemudian ilmu yang besar. Wa kadzalika najzil muhsinin. Ibnu Katsir mengatakan innahu kana muhsinan fi amali. Nabi Yusuf itu adalah orang yang berbuat ihsan, berbuat baik dalam semua amalannya. Amilan bi taati rabbih ta'ala. Beliau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara cara untuk dapat ilmu, cara supaya seorang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi seorang yang muhsin, banyak melakukan kebaikan. Baik ihsan kepada Allah ataupun ihsan kepada manusia. Jadi ihsan kepada Allah ataupun ihsan kepada manusia. Maka itu beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama terkait tentang hal tadi. Kemudian yang terakhir yaitu di surah Yusuf ayat yang ke-101, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbi qad ataitani minal mulk. Ya Allah, Engkau telah berikan kepadaku kekuasaan. Maka ini bentuk pengakuan nikmat Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang sempurna, dia tidak terberdaya dengan kekuasaan, dengan kedudukan yang didapatkan. Maka dia ingat bahwasanya semua pencapaian dia itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulk. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan. Kemudian yang berikutnya, ilmu itu nikmat yang besar yang patut disyukuri. Jadi ilmu itu nikmat yang besar yang patut disyukuri. Oleh karena itu Nabi Yusuf juga mengatakan wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Engkau telah ajarkan kepadaku tafsir mimpi. Maka ini nikmat ilmu setelah nikmat kekuasaan. Maka ini menunjukkan bahwasannya ilmu itu di antara para ulama sebutkan lebih mulia dibandingkan dengan jabatan. Dan keduanya bernilai apabila disertai dengan rasa syukur. Semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang punya jabatan, punya kekuasaan, maka dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga semakin bertambah ilmu kita, maka harusnya semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anta wali fid dunya wal akhirah. Engkau adalah pelindungku ya Allah di dunia dan akhirat. Maka ini ucapan yang luar biasa dari Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya yang bisa melindungi kita Allah Subhanahu wa taala. Bukan jabatan, bukan keluarga, bukan kekuasaan, namun yang bisa menjadi wali kita, pelindung kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang terakhir, ayat ini dalil yang menunjukkan tujuan hidup seorang mukmin, dia masuk surga dan meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Oleh karena itu Nabi Yusuf mengatakan tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi muslim. Ada khilaf, sebagian ulama katakan beliau minta diwafatkan segera. Namun pendapat yang tepat, sewaktu-waktu beliau wafat dalam kondisi muslim. Bukan berarti minta segera diwafatkan. Jadi tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Oleh karena itu ini menunjukkan akhir kehidupan seorang muslim itu yang penting dia meninggal dalam kondisi Islam. Demikian juga dia berharap dia akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Dia akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Wa alhiqni bis-sholihin, yaitu berkumpul dengan para nabi, dengan para rasul, orang-orang soleh di akhirat kelak. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya cita-citanya demikian. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi muslim, demikian juga kumpulkanlah aku bersama orang-orang soleh. Jadi harapan kita meninggal dalam kondisi terbaik dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang soleh. Dan yang terakhir, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di punya kitab yang bagus, Al-Fawaid Al-Mustanbithah min Qissati Yusuf alaihissalam.
Jadi faedah-faedah yang bisa diambil dari kisah Yusuf alaihi salam, dan kata Syekh Abdul Razak, wahiya jadiratun bi an tuqra. Kitab beliau ini sangat layak untuk dibaca, layak untuk dikaji. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita baca, kita kaji dalam kajian kita di siang hari ini terkait 3 bait syair yang disebutkan oleh Syekh Hafidz Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, yang semuanya menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.